Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya membahas tentang salah satu wali songo Sunan Gunung Jati Cirebon. Jangan lupa subscribe channel dan tonton sampai habis video ini. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Syah, putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar di Hadramaut, Yaman yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang Syarifah Mudain, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubaligh asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Pada masa remajanya Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Taulahi Sazili di Mesir, kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470 dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana, Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir terlebih dulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarifah Madain minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati, kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai pangeran, dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai orang putranya itu Nyi Ratu Winawan dan Pangeran Sebakingking. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasaran. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. Di Cirebon ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Pesan Sunan Gunung Jati yang melekat di kalangan masyarakat yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Demikian pembahasan tentang Sunan Gunung Jati Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.